Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SFSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan analisis atau outlook kita di hari Senin besok dan juga untuk persiapan minggu ini, yang dimana kalau kita lihat di sini sudah terbentuk strong resistance di 4880 sampai 4890 ya. Jadi ini adalah kunci atau memperlihatkan kita bahwa resisten ini cukup kuat untuk menolak kenaikan dari SSD untuk kelanjutan ke 4.900 sampai di 5.000-an ya. Dan kalau kita lihat di sini terbentuk juga supply baru di 4850 dan 4870. Kemudian ada zona EKB yang kita perhatikan di sini di 4820 dan 4835, dan juga ada middle liquidity di 4780 dan 4760. Nah, untuk skenario saat ini yang bisa kita perhatikan adalah yang dimana jika di pembukaan market ini opsi ketika terjadi gap down ya, dia akan turun dulu di kisaran 4812 sampai 4810 atau di mid liquidity-nya di 4780 sampai 4760 ya. Kemudian melakukan kembali kenaikan, dan untuk level kunci saat ini di hari Senin dan hari Selasa, selama dia tidak mampu untuk break di atas dari 4835 ya, ada kemungkinan akan terjadi sideways ya, akan terjadi sideways di kisaran area zona EKB dan juga mid liquidity-nya. Jadi seperti itu. Namun apabila dia berhasil untuk break di atas dari 4835 di hari Senin dan hari Selasa, jadi akan menguji supply baru yang sudah terbentuk di 4850 sampai 4870 atau menguji resisten di 4875 ya. 4871, dan kemudian ini jika terjadi reaksi penolakan lagi, ada kemungkinan zona bearish-nya zona sideways-nya ya di supply baru yang terbentuk dan juga zona EKB. Jadi ada kemungkinan dia akan sideways di sini. Ini untuk skenario-nya ya, untuk pembukaan jika terjadi gap down terlebih dahulu. Namun apabila terjadi gap down pembukaan sesi ada gap up ya yang di pembukaan Senin, ya kemungkinan dia akan langsung untuk menguji di atas supply barunya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan satu sisi ini lalu break untuk menguji strong resistance-nya. Jadi seperti itu untuk pandangan dari segi analisis saya, yang dimana kalau kita lihat juga indeks dolar saat ini sedang berada di area supply. Jadi apabila dia tidak mampu untuk break di atas dari area ini ya, ada kemungkinan dia akan koreksi lebih dalam lagi sampai di 97 dolar ya. Jadi ada kemungkinan dia akan melakukan penurunan ke area tersebut. Namun apabila dia break, jadi akan menguji kembali di 9858 sampai 9873, yang dimana ini merupakan support yang akan berpotensi menjadi resisten, dan di atasnya juga di sini masih ada resisten kuat di area 99 sampai 99,15 dolar ya. Jadi itu untuk analisis dari indeks dolar. Jadi untuk besok ya kita harus perhatikan dulu kapan kita akan bisa ambil entry, yaitu ketika mau ambil buy ya kita tunggu dulu di mid liquidity-nya atau di kisaran area 4812 sampai 4810. Kalau ada rejection kuat di situ kita bisa masuk buy. Namun apabila dia berhasil break 4835 ya, kita tinggal tunggu koreksinya ke arah tersebut lagi, baru kita ambil buy ke target 4850 sampai 4870. Jadi seperti itu untuk outlook persiapan kita. Dan di sini juga saya akan sampaikan beberapa informasi penting mengenai market outlook fundamental, yang dimana saat ini kalau kita lihat terjadi kecenderungan naik ya, namun sangat waspada untuk saat ini karena minggu ini emas memasuki dengan momentum yang tertahan ya, yang dimana statusnya masih safe haven atau menjaga batas bawah flow price agar tidak terjadi penurunan tajam ya, yang dimana apabila pasar membutuhkan data makroekonomi atau eskalasi geopolitik yang signifikan untuk membenarkan penembusan level resisten yang terbentuk di 4860 sampai 4870, maka dia akan kembali ke 4900 sampai di kisaran 5000-an. Jadi seperti itu. Untuk fokus kita minggu depan ada 3 data penting juga, yaitu beralih ke data makro antara PMI dan PDB Amerika Serikat, yang dimana minggu ini
perhatian institusi akan terbagi ya antara Timur Tengah dan rilis data ekonomi krusial Amerika Serikat. Dan rilis PMI itu di hari Selasa dan estimasi atau PDB Amerika Serikat kuartal pertama itu di hari Kamis, yang dimana ini akan menjadi bukti nyata pertama apakah ekonomi Amerika Serikat benar-benar melambat di tengah inflasi tinggi yang mengonfirmasi narasi stagflasi ya. Yang kedua ada antisipasi US Core Price Index ya, yang dimana US Core PCI ini merupakan indikator inflasi favorit ya, yang difavoritkan oleh The Fed menjelang akhir pekan Jumat tanggal 24 April. Pasar akan dihadapkan pada rilis Core PCI Price Index. Jika data ini kembali panas seperti CPI minggu lalu, ekspektasi suku bunga The Fed akan semakin hawkish yang menciptakan benturan keras antara real yield yang tinggi dan permintaan safe haven. Dan yang ketiga ada ketegangan geopolitik menjadi new normal saat ini, yang dimana pasar perlahan mulai menganggap blokade Selat Hormuz sebagai kondisi keseharian di pergerakan market yang terjadi beberapa bulan terakhir, kecuali jika terjadi serangan militer baru yang menargetkan fasilitas darat. Ketidakhadiran berita buruk tambahan dapat memicu pencairan risk premium secara bertahap ya, dan ini sangat rentan terhadap depresi. Harga saat ini sepenuhnya ditopang oleh ketakutan stagflasi dan perang ya, yang dimana secara kuantitatif dengan US 10-year yield yang masih tinggi, emas berada di area overvalue yang masih ekstrim ya. Jika rilis data PDB Amerika Serikat minggu ini ternyata menunjukkan ekonomi yang masih sangat tangguh atau menghapus ketakutan stagflasi, nilai wajar emas dan jika terjadi ketakutan stagflasi ada kemungkinan ya emas akan langsung terkoreksi tajam ke bawah. Untuk yang harus kita perhatikan nanti ya ada 3 ya, yaitu rilis PDB di hari Kamis dan PCE di hari Jumat, karena terhadap 2 data ini adalah penentu arah tren emas untuk kuartal kedua 2026. Dan kemudian yang kedua ada kejutan intervensi Timur Tengah ya, yang dimana perkembangan apapun terkait operasi pembukaan pasar jalur laut oleh militer global, jika itu terjadi keberhasilan maka kapal tanker lewat akan langsung meruntuhkan struktur bullish yang terjadi di SASD saat ini ya, yang dimana kalau kita lihat di sini beberapa hari terakhir dia terjadi kenaikan yang cukup dominan ya, yang menunjukkan akan terjadi kembalinya struktur bullish. Dan yang terakhir jika 4780 ini ya di supportnya 4780 nya ini dia terjadi penutupan candle di bawah dari 4780, itu menandakan adalah sinyal awal bahwa momentum bullish pasca blokade telah resmi selesai ya, yang dimana artinya jika dia break di bawah dari sini maka ada kemungkinan dia akan kembali melakukan penurunan lanjutan yang lebih ekstrim lagi. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi outlook hari ini, persiapan kita minggu depan dari segi analisis di SASD dan juga di data fundamentalnya. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi konten yang akan saya berikan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.